Halo semuanya, balik lagi bersama saya di podcast Malam Minggu. Oke, kali ini saya ditemani oleh teman saya, Rohmadi. Rahmat. Oh, Rahmat. Ayo. Nah, saya ditemani oleh Rahmat. Sedikit ada pembahasan tentang yang akan diwakilkan sama tamu kita kali ini. Ya, ini ada Mbak siapa? Putri. Ya, Mbak Putri ini salah satu mahasiswa di Telkom University. Jadi di sini saya sama Mas Rahmat bakal tanya-tanya tentang apa sih organisasi itu sama gimana organisasi di kampus itu seperti apa gitu. Nah, mungkin buat awalan Mbak Putri kuliah di Telkom University. Telkom University. Angkatan berapa? 20. Angkatan 2020. Ambil jurusan Jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi. D3 Teknologi Telekomunikasi. Betul. Romat jurusan apa, Mas? Sistem informasi. Sistem informasi. Bedanya apa? Beda nih ya. Nah. Jurusannya pastinya. Sip. Sangat menjawab sekali. Teknologi Kalau aku lebih ke teknologinya, kalau dia lebih di sistemnya. Tapi fakultasnya sama. sama FIT. Wih. Adik tingkat. Baru mangga loh. Tapi ikut organisasi nggak? Ikut. Ikut organisasi apa? Aku ikut di himpunan mahasiswa, Mas. Himpunan mahasiswa. D3 Teknologi Telekomunikasi. Namanya apa? HMDT. HMDT. Mm-mm. Rahmat ikut juga? Enggak. Enggak, saya ikut kemarin, Pak. Tadi ikut HMDT. Oke. Itu himpunan jurusan ya? Mm-mm. Kegiatan himpunannya itu seperti apa? Ya karena baru online ya, Mm. jadi kita lebih kayak ke webinar gitu, terus. Nah, terus Sebenarnya juga ada yang onsite juga sih, Mas. onsite. Iya. Onsite-nya tuh ngapain? Kayak hampir seperti bina desa mungkin. Jadi kayak ada acara di desa gitu kita. Oke, paham. Kayak KKN gitu. Betul. Nah, tapi Rahmat pernah ngalamin gitu kan? Pas di offline? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Baru pernah? Belum pernah. Saya kan Sana tidak ngapain ikut kuliah? himpunan. Hah? Tidak ikut himpunan. Ah, moso. Iya. Oke. Selain ikut himpunan itu ada nggak ikut organisasi lain? Enggak sih Mas sekarang. Nggak ikut? Enggak. Organisasi di kampus mungkin di universitas, kelas universitas. UKM gitu. Oh, UKM ikut UKM apa? Jawa Cap Parabola. Wih, siapa cara bola mantan? Mantan. Mantan. Divisi apa? Kan ada divisinya. Belum di itu ya Mas. Karena diem aja tuh nggak tahu kenapa. Tapi milihnya apa? Di nari. Wih, dari nari. Udro. Nari kan? Udro. Bukan. Oh iya, deh. Iya. Gong. Pawang gong. Divisi gong. Pawang gong. Tapi berarti itu belum pernah melaksanakan kegiatan Belum. di UKM. Belum. Tapi udah pernah kumpul? Belum. Terus seleksinya kemarin gimana? Ya seleksi kayak biasanya, kayak ngumpulin CV dan semacamnya, terus habis itu wawancara. UKM Caparabola itu UKM buat Tentang apa? iya, maksudnya segmentasinya siapa gitu? Sebenarnya UKM Jawa Cap Parabola itu tuh buat kayak anak-anak maksudnya buat mahasiswa-mahasiswi dari Jawa gitu, Mas. Oh, Buat berarti ngumpulin. emang buat orang Jawa. Mm-mm. Kalau misal ada orang Luar di luar Jawa yang pengen ikut gitu gimana? Setauku boleh sih Mas, cuman Boleh. kurang tahu juga sih. Mat? Kemarin waktu itu pas angkatanku juga boleh sih buat mempelajari budaya Jawa ya gimana gitu. Ya gitu, mau di divisi Karawitan atau di divisi Ludruk juga boleh ikut. Selain UKM itu ada lagi nggak UKM lain? Enggak, Himpunan ya. cuman himpunan. Di Kalau BEM atau di DPM gitu? Enggak, kemarin sempat kayak diajakin gitu. Cuman karena akunya kayak takut untuk nggak bisa membagi waktu, jadinya Milih satu. iya milih di himpunan. Tapi kalau semisal di himpunan nggak diambil, mau gabung ke itu, ke ajakan itu? Ya mungkin. Mungkin. Oke, sebelumnya pas di himpunan itu kan ada divisi-divisi ya, apa staff-staff. Nah, kamu staff apa? Atau divisi apa namanya kalau himpunan? Departemen. Oh, departemen.
Ya, aku di advokasi, Mas. Advokasi. Itu buat untuk apa? Ngapain, Kegiatannya? maksudnya ngapain? Ya, kegiatan? mengadvokat gitu, Mas. Kayak bantuin teman-teman dari kemah gitu kan, bantuin kalau misal ada permasalahan, kayak misal permasalahan keuangan atau nilai mereka yang kurang bagus, kita kayak nyampein ke ya Kampus. stakeholder yang terkait. Harus offline atau harus online? Maksudnya harus harus di rumah di online toh atau harus ke sana gitu? Boleh online. Oh, boleh online. Susah nggak sih buat masuk ke himpunannya? Lumayan. Berarti Lumayan. pesaingnya banyak. Terus gimana ceritanya kok Putri akhirnya bisa keterima di himpunan? Aduh, nggak tahu ya, Mas. Kalau itu kan kakak-kakaknya. Jadi dulu maksudnya dari seleksinya gimana sampai akhirnya ke tahap terakhir, tahap diterima gitu? Iya, jadi dulu itu kayak sebelumnya udah aktif dulu kayak di acara-acara dari cutting. Nah, terus habis itu cutting kayak ngasih soundingan kalau ada open recruitment dari himpunan. Terus karena tertarik, aku daftar tuh, itu ya daftar biasa kayak ngumpulin CV, terus kayak essay gitu tentang diri sendiri. Terus kalau udah seleksi tahap satunya lolos, baru ke wawancara. Nanti wawancara ya biasa karena online, jadi kayak di virtual meet gitu. Terus habis itu setelah wawancara nunggu beberapa hari, akhirnya Diterima. Iya. Tapi menurut kamu susah nggak itu? Ya lumayan karena persaingannya lumayan. Tapi kalau semisal masnya ini daftar bakal terima nggak? Nggak tahu ya. Kan jurusan lain, Mas. Iya kan, Ya, beda kan beda jurusan. jurusan. Asa iya, aku ikut AMDT, Mas. Oh ya, ini paling. Kira-kira kenapa lebih pengen masuk ke himpunan? Alasannya apa? Pertama biar ya pokoknya kalau prinsip saya, Mas, itu 1 tahun itu jangan sampai kosong dari organisasi gitu. Terus yang kedua nambah wawasan sama pengalaman. Terus karena online juga ya, kalau online itu kan agak susah nih cari teman. Iya, enggak, maksudnya ya lebih susah daripada paham. onsite. Jadi kayak dari ikut himpunan ini tuh kita bisa nambah teman, terus bisa kayak nambah teman dari cutting kan, kita bisa nanya-nanya soal jurusan gitu sih, guys. Tapi kan nambah wawasan ya, semisal nambah wawasan. Nggak harus di himpunan kan? Bener juga sih. Cuman ya terdekat himpunan gimana? Itu kalau himpunan tuh sibuk nggak atau mengganggu waktu kuliah gitu? Kalau mengganggu enggak? Oh iya. Enggak sih, kalau sibuk lumayan. Mbak sibuk lumayan, tapi nggak mengganggu waktu kuliah? Enggak. Iya, berarti tergantung dari putrinya sendiri bagi Betul. waktunya Bisa gimana. bagi waktu. Betul. Tapi pernah itu nggak ada acara kumpul di sana gitu selain First gathering. Ada, kalau kumpul ada, cuman akunya belum pernah ke sana. Oh, belum pernah ke sana? Belum. Nggak ada niatan buat ke sana gitu? Ya, niat ada. Tapi belum. Belum. Kalau kesahnya pas ikut di organisasi itu seperti apa? Pas apalagi kan jadwal kuliah padat, terus di samping itu ada ikut organisasi gitu. Cara baginya gimana gitu. Terus ya itu kalau kesahnya gimana bisa Suka dukanya. Kalau suka dukanya itu di organisasi, sukanya ya tadi udah disebutin nambah tadi kan. Terus kalau secara duka itu tuh kadang rapatnya itu sampai tengah malam gitu, Mas. Dan itu Jadi- mengganggu waktunya. Ya waktu istirahat sih sedikit terganggu, cuman kan karena kalau kita udah daftar organisasi, otomatis kita udah harus paham konsekuensi Komitmen ya. Jadi ya harus berkomitmen gitu. Terus apalagi ya, paling kalau misal perbedaan pendapat, ya walaupun itu hal yang lumrah, cuman ketika kita berpendapat terus terlalu bertabrakan sama yang lainnya, itu tuh kadang kayak aduh gimana ya gitu. Iya, aman. Ya itu suka dukanya lah ya ikut organisasi itu. Nah, terus terakhir mungkin ya, dengar-dengar ikut FKMB ya? Iya benar, Nah, FKMB. saya Putri ini kan mahasiswa baru. Betul. Nah, kira-kira keberadaan FKMB ini membantu nggak sih dalam ya istilahnya pendaftaran kemarin, terus informasi-informasi tentang kampus gimana gitu? FKMB ini membantu nggak? Sangat membantu sih, Mas. Hmm. Karena jujur aku tahu kayak jurusan-jurusan di Telkom itu juga dari kakak FKMB. Jadi dulu tuh kakak FKMB itu datang ke sekolah gitu kan.
karena sebelum corona. Nah itu kayak jelasin nih ada apa aja sih di Telkom gitu. Nah itu jadi kita makin tahu. Terus buat kita yang istilahnya kayak anak rantau ya, nah kalau kita itu kesana, kita itu kayak punya rumah gitu mas, kayak aduh punya temen nih dari sedaerah gitu kan. Jadi tuh kayak mau kesana bisa tanya, mas kalau kesini gimana, kayak lebih enak gitu, membantu banget sih mas. Ya berarti FKMB ini sangat membantu lah ya. Nggak ada yang sia-sia ikut FKMB. Nggak ada. FKMB. Ya mungkin ada nggak saran buat teman-teman yang lain yang mungkin belum join di FKMB, ada saran nggak, ada pesan nggak Bang? Sarannya sih segera aja sih join, nggak ada apa ya, nggak bakal nyesel dah itu kalau misal ikut FKMB, benar-benar kayak punya keluarga di sana gitu, enak. Betul. Ya jadi mungkin sekian ya Mas Rahmat. Ya, sekian. Ya, mungkin itu pembahasan tentang sedikit penjelasan tentang organisasi di kampus, terutama di FIT, dan itu ada sedikit informasi tentang FKMB yang disampaikan sama Mbak Putri, bahwa FKMB ini emang keberadaannya sangat membantu buat teman-teman semua, terutama mahasiswa baru yang baru mendaftar. Jadi buat teman-teman semua yang belum join, silakan join. Kita selalu buka pintu buat siapapun yang mau join ke FKMB. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih Mbak Putri. Sama-sama, makasih juga Mas. Sama-sama. Oke. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap support kita dalam membuat video. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.